Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita, siang ini kita akan melihat penyandang disabilitas berprestasi. Berikut datanya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita, siang ini kita akan melihat penyandang disabilitas berprestasi. Berikut datanya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita, siang ini kita akan melihat penyandang disabilitas berprestasi. Berikut datanya. Apa ya, sinkronisasi yang jelas-jelas kita harus melihatnya gitu. Betul sekali. Kemudian tadi juga ada atlet renang ya. Iya, ada Stephanie dan yang mendapat emas ya. Betul. Dan betul juga sekali. yang pertama juga ada Angki Yudhistia, itu kita kenal juga sebagai gerakan-gerakannya untuk kaum difabel sangat besar sekali. Iya, ini ada banyak sebenarnya teman-teman penyandang disabilitas serupa dengan Bang David, memiliki prestasi yang juga tak kalah luar biasa begitu. Tapi Bang Ritson tadi menyebut bahwa kemudian sama saja sih sebenarnya dengan orang normal, tapi kemudian tidak berprestasi apapun, ya sebenarnya biasa aja misalnya. Apa maksudnya? Ya, saya ingin menjelaskan bahwa kadang-kadang kita terkagum-kagum, terkaget-kaget melihat seperti Bung David, wah hebat sekali dia bisa jadi atlet dan lain sebagainya. Sebenarnya di kalangan kami sendiri itu juga sebenarnya biasa saja, tidak ada yang terlalu spesial karena kawan-kawan disabilitas itu bisa karena terbiasa. Sama juga dengan kita yang non disabel juga ya sebenarnya. Betul. Ada kawan saya tidak punya tangan dua-duanya dari pundak, tetapi dia bisa nyetir mobil pakai kakinya. Dan semua orang bertepuk tangan biasa. Saya bilang itu bukan luar biasa karena dia sudah berlatih berpuluh-puluh tahun. Iya. Ya, jadi kerangka berpikir agar kita ini melihat sesama itu sebagai benar-benar sejatinya dia sebagai seorang manusia. Karena ketika dia menjadi seorang manusia yang sejati, maka dia berakal budi. Itulah yang membedakan dia dengan binatang. Oke, itu yang Bang Ritson terapkan di yayasan kepada teman-teman yang ada di sana. Apa yang kebanyakan juga mereka adalah teman-teman penyandang tunanetra. Apa yang di Bang Ritson berikan kepada mereka untuk membangun percaya dirinya, untuk bisa lebih banyak aktualisasi diri dan ya tidak merasa berbeda dengan yang lain? Di Yayasan El Safwan kami membangun unit pelayanan, ada panti sosial, sekolah luar biasa, TK sampai SMA. Kita juga membangun pusat balai latihan kerja untuk disabilitas dan sekolah pendidikan anak usia dini inklusi. Jadi kita mempersiapkan generasi milenial ini, khususnya yang disabilitas, agar ke depan mereka bisa berkontribusi, tidak lagi memelas diri, mengasihani diri. Saya meyakini betul ketika difasilitasi, diwadahi dengan baik, dibangun sistem dan culture yang baru, maka anak-anak generasi disabilitas ini akan memiliki performance hidup yang jauh lebih baik. Nah, sehingga mereka akan mempertontonkan gerakan-gerakan hidup yang benar-benar dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ada banyak hal yang terkadang kita sudah underestimate bahwa disabilitas itu cukup di rumah, tidak perlu berbuat apa-apa, dikasih beras, sabun, emang dia mau hidup begitu model. Yang dia butuhkan adalah skill.
Ya. Nah, skill supaya dia bisa survive akan hidupnya. Oke, nah skill itu dia, apakah pemerintah kita atau masyarakat kita juga sudah sama rata memberikan ruang untuk teman-teman yang disabilitas ini? Mereka punya hobi apa bisa disalurkan dan diperlakukan juga tidak berbeda. Apakah kita sudah punya itu? Makanya kami di Yayasan El Safa dan beberapa lembaga sejenis lainnya sekarang sedang membangun RBM namanya, rehabilitasi berbasis masyarakat. Bagaimana kita melibatkan masyarakat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya untuk turut serta berpartisipasi menanggulangi tentang problematika yang dialami oleh teman-teman disabilitas. Nah, paradigma masyarakat sebenarnya ada beberapa hal yang kadang-kadang sudah dituduh oleh teman-teman disabilitas, masyarakat nggak care. Oh salah, sebenarnya masyarakat care, cuma mereka nggak mengerti bagaimana cara berkomunikasi. Oleh karena itu, teman-teman difabel harus aktif mengkomunikasikan tentang dirinya, bukan mengkomunikasikan tentang kelemahannya, agar masyarakat bisa jauh lebih terbuka dengan kehidupan kita. Iya, artinya bahwa kemudian selama ini kan kultur itu membuat orang itu misalnya melihat teman-teman seperti Bang Ritson misalnya tidak bisa melihat, tapi kasihan gitu, kasih tempat duduk, itu ya maksudnya ya. Iya, jadi budaya jangan dikasihani begitu. Budaya belas kasihan ini justru sebenarnya terkadang dalam tanda kutip melemahkan mental masyarakat disabilitas. Kasihan, dikasih, kasihan, dikasih. Akhirnya apa? Dia keenakan dikasih-kasih terus, maka dia nggak kerja. Tetapi bukan difasilitasi untuk pendidikan, keterampilan, sehingga mereka siap berjuang dengan dirinya sendiri dan talentanya. Jadi sebenarnya dikasih ruang dan dikasih kesempatan yang lebih besar. Betul ya. Iya, kita akan kembali di segmen berikutnya, pemirsa tetap bersama kami.